Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Selamat sore Bapak dan Ibu dan rekan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu di webinar kedua di Dalafem Inspiring Session yang diadakan oleh Dalafem. Perkenalkan, saya Elviana Simanjuntak sebagai moderator webinar hari ini. Saya berharap Bapak dan Ibu serta rekan sekalian yang mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki materi ataupun garis besar webinar hari ini, izinkan kami memperkenalkan Radio Dalafem lewat satu fitur andalan Radio Dalafem, yaitu fitur Profesor Dela. Bagaimana sih fitur Profesor Dela ini? Ini dia, kita putarkan untuk Bapak dan Ibu dan rekan sekalian. Mau tahu banyak hal? Nih jawabannya, Profesor Dela. Manfaat mendengarkan musik untuk jantung. Lagunya enak, lagi dengerin pas sampai kayak sekarang. Si Butet lagi ngapain tuh? Deketin ah. Ayo. Ngapain Gotet? Bengong gitu. Hai Cok, untung gak coba jantungku kan? Habisnya, bereng-bereng, lo senyum-senyum sendiri, Tet. Ini, aku lagi dengerin lagu enak, Cok. Ini lagu bisa bikin hati adem. Iramanya bikin nyaman. Masa? Kok bisa gitu, Tet? Hei, Ucok, Butet, Prof dengar dari jauh kalian ribut aja. Ada apa sih? Ini, Prof. Kata si Butet, dengerin lagu bisa bikin hati adem. Karena iramanya gitu, Prof. Itu memang benar, Cok. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Report mengatakan mendengarkan musik atau terapi musik bisa terbukti membantu jantung berkontraksi dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Penelitian ini sendiri dilakukan oleh Victor Engracia Valenti, seorang dosen Speech Language Pathology Department di São Paulo State University, Brazil. Oh, kayak gitu, Prof. Iya, para ilmuwan juga menyebutkan musik klasik bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatik dan mengurangi aktivitas saraf simpatik, Cok. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah, sedangkan parasimpatik sebaliknya. Wah, keren juga ya, Prof. Aku dengerin musik rock, pantesan jarang merasa tenang gitu ya. Coba aja Ucok denger lagu klasik atau lagu-lagu yang iramanya mellow. Kalau ini, Apa salah dan dosaku sayang? boleh nggak, Prof? Waduh, Cok, bukan itu. Profesor Dela. Barang Nom-Nom Tampu Bolon dan Denis Tambunan. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi. Cuma di Indal Morning. Itu dia Bapak dan Ibu, salah satu fitur andalan Radio Dalafem yang selalu kami putarkan di program pagi Indal Morning. Jadi untuk Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, selalu jadikan Radio Dalafem sebagai teman aktivitas yang mengudara selama 24 jam. Dan juga bisa diakses via dua frekuensi, bisa via frekuensi langsung maksud kami di 92,4 Dalafem, ataupun via streaming yang bisa dibuka di website di www.radiodalafm.co.id dan juga via aplikasi streaming. Dan juga ikuti kami via sosial media karena Radio Dalafem hadir dengan sistem VO, on air, online, dan juga on ground. Untuk Instagram, silakan ikuti kami di Instagram @dalafmradio dan juga di fanpage Facebooknya Radio Dalafem di @dal924fm. Dan kami juga hadir di YouTube di @dalafmradio. Silakan di subscribe Bapak dan Ibu. Dan juga sudah hadir di TikTok, di aplikasi TikTok di @dalfmradio. Dan langsung saja kita undang pemateri kita untuk hari ini, karena hari ini kita akan bahas tentang fakta dan mitos tentang penyakit diabetes. Kita undang Dr. Yusuf Nugraha yang sudah bergabung dengan kita. Kita ajak bergabung Dr. Yusuf Nugraha. Halo dokter, selamat sore. Halo Mbak. Apa kabar dok di sore ini? Sehat-sehat. Gimana kabarnya yang lain? Sehat Mbak? Sehat, tim Dalafem sehat-sehat semua dok. Terima kasih sudah menyediakan waktu dok di sore ini. Bapak dan Ibu, boleh kita ketahui kalau Dr. Yusuf Nugraha dikenal sebagai dokter yang sangat mulia hatinya. Saya baca banyak biografi di mana Bapak ini punya klinik di mana masyarakat umum bisa berobat dengan memberikan botol bekas. Apakah botol bekas bisa mencukupi untuk biaya klinik di klinik dokter Harapan Sehat? Saya pikir cukup dan tidak cukup itu adalah bagaimana kita mengelola ya. Jadi sekali lagi bagi saya sendiri
kebahagiaan itu bukan hanya dilihat dari materi, tapi kebahagiaan itu dilihat dari bagaimana kita bisa memberi dengan sesama. Itu poinnya, Mbak. Jadi Oke, tidak harus semuanya diukur dengan materi ya, kira-kira luar seperti itu. biasa sekali. Meskipun menerima pengobatan dengan 10 botol bekas ya, Dok ya? 10 botol bekas, ya Iya. Mas. Klinik Harapan Sehat di Sukasari Cianjur ini pernah dinobatkan sebagai klinik terbaik se-Jawa Barat. Keren sekali. Makasih, Mbak. Oke, langsung saja Dok. Hari ini kita akan bahas tentang fakta dan mitos tentang diabetes. Sebenarnya Elvi mau tanya banyak karena banyak hal menarik yang mau diulik dari seorang Dokter Yusuf Nugraha. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi Dok untuk sesi pertama karena nanti kita akan buka 3 sesi. Bapak dan Ibu peserta webinar, kalau ada pertanyaan seputar diabetes bisa langsung catat pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Yusuf Nugraha. Silakan Dok untuk pemaparan materi untuk sesi pertama. Iya, saya sedikit saya buka dulu ya Mbak ya. Ya. Untuk Bapak dan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan langsung catat di kolom chat, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Dokter Yusuf Nugraha. Ya. Boleh Mbak? Boleh mulai? Silakan Pak, silakan Dok. Oke, selamat sore para pendengar Del FM 92,4 ya. Kemudian juga terima kasih kepada kru Del FM. Pada kesempatan kali ini saya diberikan materi ya, diberikan tugas untuk memberikan tentang diabetes mellitus ya, terkait nanti di akhir dengan fakta atau mitos tentang diabetes mellitus. Oke. Dari mana kita mulai mengenal diabetes ya? Kita coba bahwa memang kenapa sih diabetes itu cukup penting, gitu ya, permasalahan yang sangat penting karena ke depan ya masalah kesehatan kita ke depan itu adalah masalah terkait hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup yang tidak baik ya, seperti itu. Kalau zaman dulu ya mungkin kita rame-rame itu ya masalah gizi buruk, masalah kekurangan gizi. Nah, sekarang itu masalah kesehatan sudah bergeser ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf mungkin kita mengenal ya 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya, itu kan zaman dulu ya, di mana permasalahan dulu itu adalah permasalahannya gizi buruk atau kekurangan makan atau dan sebagainya. Nah, semakin kita berkembang, semakin kita maju, nah permasalahan kesehatan itu sudah bergeser, yaitu termasalah tentang bagaimana ini pola hidup yang tidak baik ya, sehingga kita tahu sekarang ya kalau ada gizi buruk satu pun rame ya, ini permasalahannya rame di Indonesia karena udah harusnya sudah tidak ada lagi masalah gizi buruk ini. Nah, kedepannya tantangan ke depan ini adalah masalah tentang penyakit yang diabetes, hipertensi, ini penyakit-penyakit yang harus menjadi tantangan ke depan. Sehingga yang saat ini yang harus kita pahami adalah bagaimana ini tentang salah satunya penyakit yang menjadi tantangan kita ke depan, yaitu tentang diabetes mellitus ini ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya, saya selalu katakan bahwa dimulai dari apa, kita harus tahu dulu apa sih definisi tentang diabetes tersebut ya, diabetes mellitus itu apa ya. Nah, diabetes mellitus ini berasal dari istilah Yunani ya, di mana diabetes itu yang berarti pancuran ya, sedangkan mellitus itu berarti madu atau gula, ya itu adalah asal katanya diabetes mellitus. Kemudian definisi diabetes mellitus itu sendiri adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah karena kelainan kerja insulin atau keduanya ya. Nah, kemudian apa sih kriteria tentang gula tersebut ya? Karena kita ingin tahu bahwa saya itu apakah normal atau pradiabetes atau diabetes. Nah, ini adalah kriteria pengukurannya ya, di mana untuk normal ini itu gula darah puasanya, yaitu gula puasa itu dianggapnya 8 jam ya. Jadi bukan saya puasa dari pagi sampai malam, tapi hitungannya adalah gula puasa itu 8 jam ya. Kadang-kadang juga ada yang salah bahwa saya niat puasa nih, kemudian saya sahur tadi jam 4 subuh, jam setengah 5 misalkan ya, jam 4,
kemudian saya dicek jam 8 saya puasa, bukan begitu. Jadi puasa di sini dianggap 8 jam ya. Nah, gula darah puasa ini yaitu normalnya adalah 70 sampai 99, yaitu di bawah 100 nilai normalnya ya. Nah, kalau setelah makan itu normalnya adalah 100 di bawah 140 mg per desiliter. A1C atau HbA1c itu normalnya adalah kurang dari 5,7. Nah, apabila dianggap dengan diabetes itu apabila ya gula darah puasa ya ini melebihi dari 126 ya miligram per desiliter, kemudian hasilnya sudah 2 kali secara berurutan ya. Maka nanti ada proses yang namanya tes toleransi gula oral seperti itu ya. Kemudian apabila setelah 2 jam makan ya, nah nilainya adalah lebih dari 200 ya. Jadi kalau misalkan di atas 200 ini kita masuk kategorikan sebagai diabetes ya gitu. Nah kemudian juga untuk A1C-nya itu lebih dari 6,5% ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ya gitu ini terkait dengan apa sih tipe penyakit diabetes ya. Kadang-kadang kita selalu melihat diabetes itu ada tipe kering, tipe basah ya gitu kan apa seperti apa. Nah itu setelah apa namanya rekan-rekan semuanya mengikuti webinar ini, jadi kita nggak akan ada yang namanya istilah kering dan basah lagi ya. Jadi diabetes itu dibagi atas 4, yaitu pertama adalah tipe 1, yaitu diabetes yang disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Tipe 2 karena di sini insulin yang tidak cukup ya, dan juga efektif kerja insulin yang tidak baik atau sensitivitas daripada sensor daripada tubuh terkait insulin juga tidak baik ya. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Di mana gestasional ini biasanya terjadi pada saat kehamilan dan dia akan menghilang setelah selesai kehamilan. Dan yang selanjutnya adalah diabetes tipe lainnya yang biasanya karena obat dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan gula darah ya. Oke, kita bahas tentang diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini adalah suatu diabetes yang memang ini bawaan ya. Ini bawaan di mana ini ada permasalahan ya di dalam di dalam pankreasnya yang memang tidak bisa memproduksi insulin. Nah, ini adalah diabetes mellitus tipe 1 ini adalah diabetes yang bawaan sebagai bawaan. Nah, biasanya ini tidak lebih banyak daripada diabetes tipe 2 ya. Jadi ini biasanya sedikit sehingga disebut dengan diabetes juvenil, yaitu karena biasanya diagnosis pada orang dewasa muda, anak muda ya. Di sini anak-anak nih ya, pada anak-anak. Jadi biasanya tidak terlalu banyak untuk diabetes tipe 1 ini. Nah, yang paling banyak adalah diabetes tipe 2 ya. Ini yang paling ya, hampir 90% kasus di kita ini adalah diabetes mellitus tipe 2 ya. Yaitu di mana di sini pankreas tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang memadai. Jadi mengeluarkan insulin tapi tidak cukup ya. Kemudian juga atau ya di sini tubuh tidak mampu ya menggunakan insulin yang tersedia dengan baik ya. Jadi di situ ada untuk memasukkan gula ke dalam sel ya, itu diperlukan insulin sehingga insulinnya tidak mencukupi produksinya, atau misalkan di situ ada sensor yang untuk sel tersebut untuk bisa memasukkan gula atau insulin yang tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, ini biasanya pada kita, yaitu karena gaya hidup yang tidak baik ya, kemudian juga dari masalah olahraga yang kurang kurang kita jalankan dengan baik, makan yang tidak teratur, makan yang tidak terpola dengan baik. Nah, ini hal-hal yang bisa memicu tadi diabetes mellitus tipe 2 ya. Dan ini kasus terbanyak di kita, itu hampir 90% ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya diabetes mellitus gestasional adalah diabetes jenis yang sementara ya, yang berkembang selama kehamilan. Jadi pada saat kehamilan peningkatan gula darah tinggi ya gitu ya, tapi biasanya setelah setelah kehamilan selesai gulanya akan menurun kembali ya. Tetapi ini tentu waspada ya. Ketika sudah selesai hamil ya, sudah selesai melahirkan, kemudian gulanya kembali normal, tapi ini harus diwaspadai ya, gitu seperti itu. Nah, itu tadi ya gejala-gejala hampir mirip dengan diabetes yang lain, itu biasanya sering kencing, kemudian haus, kemudian lelah dan lain sebagainya ya, seperti itu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, siapa saja yang rentan ya terhadap penyakit diabetes ya. Nah ini adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap penyakit diabetes, yaitu sebetulnya siapapun ya, siapapun juga sangat rentan terhadap diabetes ya. Pertama yaitu, orang yang memang lebih rentan kepada orang yang mempunyai, histori atau riwayat keluarga yang, mempunyai diabetes ya. Nah, kenapa sebetulnya ini? Karena memang pada orang yang mempunyai riwayat histori diabetes ini ya, resikonya lebih besar dibandingkan orang yang tidak mempunyai keturunan diabetes ya. Ada yang menyebut 2,5 kali, kemudian ada yang menyebut 6 kali, ya ini adalah, eee, resiko yang lebih dibandingkan orang yang tidak mempunyai diabetes ya, riwayat diabetes. Tetapi belum tentu orang yang punya riwayat keluarga diabetes, dia harus diabetes, belum tentu juga ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang punya resiko adalah orang yang kurang gerak ya, kerjaannya hanya, nonton, tidur, makan, nonton, tidur, makan, nggak olahraga juga ini mempunyai risiko, yang cukup besar terhadap, diabetes. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian orang yang lebih tua, khusus untuk diabetes tipe 2 ini, kemudian suka makan yang manis ya, kemudian ada riwayat darah tinggi, kemudian ada riwayat tadi yang diabetes gestasional tersebut. Nah, kemudian kapan sih sebetulnya kita harus meriksakan ke dokter ya? Nah, ini adalah apabila ada gejala-gejala ini ya. Pertama gejala klasik, itu adalah sering kencing, poliuri ya. Kalau kita beser, sering kencing, kemudian cepat lapar ya, tentu saja di sini harus dibedakan antara cepat lapar atau memang, rakus ya, seperti itu. Jadi, sering mudah lapar, kemudian ini sering haus ya. Nah, ini adalah gejala-gejala khusus pada, gejala utama klasik pada diabetes, yaitu poliuri, polipagi, dan polidipsi. Dan juga ada gejala tambahan yang lain, yaitu adanya berat badan menurun dengan cepat tanpa sebab, ya, ada baal kesemutan, ya, kemudian ada luka yang memang susah sekali sembuhnya, penglihatan yang sudah kurang jelas, ya, cepat lelah, kemudian juga mudah mengantuk dan ada impotensi untuk pada pria, ya. Tetapi sekali lagi gejala tambahan ini adalah bisa terjadi pada penyakit-penyakit yang lain, jadi tidak khas pada penyakit diabetes ini, ya, seperti itu. Nah, sehingga, sekali lagi belum tentu, ya, apabila dengan ada gejala ini jadi jangan takut dulu, ya, ketika melihat, wah, setelah dengar webinar ini, wah, tadi pagi saya kencingnya udah 5 kali gitu, jadi saya udah deg-degan duluan gitu, jadi nggak begitu, ya, ini adalah gejala-gejala utamanya, tetapi untuk memastikannya adalah tidak dari gejala saja, tetapi memastikannya yaitu dari pemeriksaan laboratorium, ya, dengan pemeriksaan gula, ya, seperti itu. Nah, kemudian, kenapa sih penyakit diabetes ini harus ditangani dengan baik, ya. Nah, ini adalah poin utama, karena diabetes ini adalah menyebabkan komplikasi, ya. Jadi ini yang paling penting, ya. Jadi, komplikasi diabetes ini cukup 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 berat, ya. Jadi, orang-orang yang meninggal ini karena komplikasi dari diabetes, ya. Nah, karena yang namanya gula ini, ya, ketika gula, tinggi di dalam darah atau hiperglikemi, ya, ini menyebabkan kerusakan sirkulasi darah, ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan mikrosirkulasi atau makrosirkulasi, sehingga ketika, glukosa tinggi di dalam pembuluh darah, sehingga aliran-aliran darah itu akan terjadi kerusakan, ya. Nah, ketika aliran darah itu terjadi kerusakan, maka apabila ini terjadi di kerusakan darahnya di aliran darah otak, maka bisa terjadi stroke, ya. Coba kalau ada keluarga atau tetangga atau siapa yang stroke, tanya, dia punya diabetes nggak? Dia punya darah tinggi nggak? Dia punya kolesterol nggak? Pasti itu ada faktor-faktor resiko karena itu, ya, seperti itu. Kemudian mata jadi buram, ya. Kemudian kurang bisa melihat, itu faktor dari diabetes sendiri yang sudah merusak pembuluh darah ke arah mata, ya. Kemudian tadi, ya, berhubungan dengan mental, ya, ada susah tidur, ya, kemudian ada depresi dan sebagainya, kemudian mudah infeksi, kemudian jantung, ya. Orang-orang yang terkena serangan jantung, ya, ada salah satu faktornya karena diabetes itu sendiri, ya. Jadi diabetes itu betul-betul merusak tubuh kita, ya. Karena dia itu merusak di aliran pembuluh darah, merusak yang harusnya pembuluh darah itu baik, ya, dia rusak, nah, sehingga sirkulasinya tidak baik. Nah,
ini bisa kemana-mana, yaitu tadi bisa merusak tadi otak, bisa merusak jantung, dan juga merusak ginjal, sehingga bisa terjadi gagal ginjal. Jadi sekali lagi yang namanya diabetes itu ke arah sana ya, gitu. Nah ini, terakhir ya untuk, sesi ini saya gambarkan, video seperti ini ya. Jadi ini, pembuluh darah ya, ini, pembuluh darah ya. Jadi kita ini ada dalam pembuluh darah, kemudian apa yang kita makan ini ya, ini sesuatu yang kita makan ya, ini food intake ya, ini, makanan kita, karbohidrat. Nah, ketika kita makan nasi, ketika kita makan, eee, apa yang kita makan ini akan masuk ke dalam, pencernaan kita, dan di pencernaan kita ini akan dirubah ya, yang tadinya karbohidrat ya, atau kita makan yang manis-manis, itu akan dirubah menjadi glukosa di dalam, darah ya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita makan dirubah menjadi glukosa, kemudian glukosa itu ya, nah ini akan masuk ke dalam peredaran darah kita ya. Jadi glukosa itu akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, kemudian dari pembuluh darah kita ini akan masuk ke dalam sel, ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah gula itu diperlukan tubuh? Perlu. Ya, jadi salah kalau kita dibilang tidak perlu gula. Perlu. Kenapa? Karena untuk bahan tenaga kita, ya, itu diperlukan gula. Nah, kemudian gula ini, ya, ini akan masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah sel nih. Nah, dia tidak akan masuk ke dalam sel begitu saja. Dia membutuhkan kunci. Jadi, kalau sel ini terkunci, tertutup rapat, maka dia membutuhkan yang namanya kunci. Yaitu kunci itu didapat dari mana? Dari pankreas ini. Pankreas ini menghasilkan insulin nih, ya. Insulin menghasilkan pankreas. Nah, inilah yang menjadi kunci pembuka masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, jadi ini poinnya ke sini nih. Ya, ini G itu glukosa, ya ini insulin nih. Nah, masuk insulin dia buka pintunya masuk ke sel. Akhirnya masuklah si glukosa ini ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini kita butuhkan untuk apa? Untuk tenaga. Ya, kita bisa bekerja, kita bisa berlari, kita bisa apa? Karena tadi ada glukosa tadi, ya. Tetapi yang menjadi masalah, ya segala sesuatu apabila ya berlebihan, segala sesuatu apabila di luar kendali, ini akan menjadi masalah, ya gitu. Nah, ketika ini terjadi masalah, ya ini poinnya adalah seperti ini, ketika terjadi masalah ya, nah akan apa? Akan terjadilah penumpukan ya, glukosa atau gula di dalam pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penumpukan inilah yang disebut dengan berbahaya ya bagi kesehatan tubuh kita. Sehingga timbullah tadi gejala-gejala yang tadi ya, cepat haus, cepat lapar ya, seperti ini. Jadi, poin, utama tadi pada penyakit gula itu adalah seperti itu ya. Nah, akhirnya bisa merusak ini, ya tadi yang tadi udah saya bilang di depan, bahwa bisa merusak otak, bisa merusak jantung. Nah, ini seperti ini yang bahaya daripada, gula tersebut ya, seperti itu. Mungkin, itu ya, nah kemudian, terakhir ya, sebelum masuk ke sesi kedua, ya ini bagaimana mencegah dan mengendalikan penyakit diabetes ya, yaitu salah satunya yaitu, kita harus ya perilaku hidup sehat ya. Pertama, apabila memang sudah punya, diabetes, maka harus minum obat secara teratur ya, karena sampai saat ini belum ada obat ataupun apa yang bisa menyembuhkan diabetes. Jadi diabetes itu tidak bisa sembuh sempurna, tetapi diabetes itu hanya dapat dikendalikan ya. Kemudian kita rutin cek untuk gula, makanan sehat ya, sekali lagi ya, apa yang kita tubuh kita ini adalah apa yang kita makan ya sebetulnya ya. Nah, ini makannya gizi seimbang ya. Kalau misalkan bingung-bingung seperti apa, ya itu tadi menggunakan pola piringku ya, di mana kita tahu bahwa seberapa besar nasi ya, kemudian sayur bagaimana ya, kemudian buah bagaimana, protein bagaimana ya, di situ ada di pisangku tersebut. Kemudian olahraga, aktivitas secara teratur, jadi jangan terlalu banyak diam ya, harus tetap olahraga yang tentu saja olahraga ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kemudian menjaga infeksi tubuh, kemudian juga menjaga hal-hal yang menyebabkan komplikasi ya, seperti itu ya. Oke, saya pikir untuk sesi pertama saya pikir cukup ya Mbak ya. Baik, terima kasih dokter pemaparannya. Gitu ya. Menarik sekali, ternyata diabetes itu juga bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Dan pentingnya kita untuk menjaga pankreas ya dok, karena ternyata
Insulin itu dihasilkan sama pankreas yang akan mengubah glukosa menjadi energi. Sudah ada nih betul. pertanyaan yang masuk ke kolom chat, Dok. Siap-siap, Dok. Ini sekali pertanyaannya ada, kita pilihkan 3, ada Ibu Ana, ada Jojo, dan juga Bang Isak yang akan bertanya langsung kepada dokter. Kita mulai dari Ibu Ana dulu. Halo Ibu Ana. Halo Bu Ana. Selamat sore Del FM. Selamat sore Ibu. Langsung Bu untuk pertanyaannya Bu kepada Dr. Yusuf Nugraha. Terima kasih, selamat sore Dr. Yusuf. Ya Mbak, gimana? Tadi sebagian sudah terjawab ya pertanyaan saya, kalau ternyata DM itu berpotensi untuk turunan. Ya. Nah, kebetulan orang tua saya adalah penderita DM. Nah, lalu pertanyaan kedua, untuk turunan ini sekarang, sampai sekarang saya merasa tidak penderita DM, walaupun saya keturunan, tapi kan tadi gejala berpotensi. Lalu sebenarnya apa sih gejala tadi sudah terjawab sebagian. Lalu membedakan DM basah dan kering itu bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan pertama, karena pertama dan kedua tadi kan sudah terjawab ya. Gejala membedakan DM kering dan DM basah itu bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana supaya bebas gula, terutama ini yang tadi yang turunan, karena menjadi posisinya kan berat. Lalu muncul pertanyaan yang ketiga dari saya setelah dokter tadi menjelaskan, ternyata mengerikan sekali ya Dok, kalau DM itu tidak bisa bebas dari obat. Padahal kan sisi lain yang saya tahu dokter dan menjadi sangat khawatir, yang mengkhawatirkan maksud saya, bukankah dengan mengkonsumsi obat rutin muncul yang misalkan ginjal, penyakit lain, walaupun tadi dengan DM sudah menderita ginjal, tambah lagi dengan saya setiap hari, semoga tidak, dengan seseorang yang mengkonsumsi obat setiap hari kan sangat terbuka untuk penyakit yang baru dokter. Mohon pencerahan, terima kasih Dokter Yusuf. Oke, terima kasih Mbak. Itu ya Mbak ya, tadi pertanyaannya cukup banyak, jadi iya, kita jawab dulu Dok, soalnya sudah banyak. Tapi sebagian sudah terjawab tadi Dok. Saya langsung tanya karena luar biasa sekali. Gitu loh, ini turunan apa orang kalau vegan. Luar biasa sekali nih, berarti sangat aware sekali nih tentang diabetes ya, gitu. Tadi, sorry Mbak, catat nggak ya pertanyaannya? Ya, untuk risiko DM turunan, kemudian perbedaan diabetes mellitus basah dan kering, resiko penggunaan obat mungkin tadi yang... Satu-satu dulu ya, yang diabetes basah dan kering ya, Nah, tadi sudah disebut di awal ya, bahwa kita tidak ada yang menyebut diabetes basah, diabetes kering. Nah, jadi pendengar Del FM di sini ketika sudah dapat webinar ini nanti lebih keren lagi nih ya. Jadi nggak ada yang namanya menyebut, aduh saya diabetes kering apa diabetes basah ya gitu loh. Nggak ada. Istilah diabetes kering dan diabetes basah itu tidak ada. Yang ada adalah tipe 1, tipe 2, kemudian gestasional atau tipe lainnya ya. Jadi satu yang paling penting dulu itu masalah penamaan ya, itu kan penyebutan nama, tidak ada diabetes kering atau basah. Hanya saja biasanya ya yang saya selalu ulik dari masyarakat itu, kalau yang namanya diabetes kering itu katanya dokter, ya ini juga katanya kata mereka ya. Jadi mereka itu yang tidak ada luka gitu loh. Kalau misalkan nggak ada luka itu namanya diabetes kering. Kalau ada luka kemudian bengkak dan sebagainya, kemudian itu namanya diabetes basah, katanya seperti itu. Masyarakat mungkin menyebutnya perbedaannya ke arah sana. Tapi sekali lagi itu tidak ada ya. Yang ada tipe 1, tipe 2, gestasional atau pada saat kehamilan, dan yang ketiga ada tipe lainnya, ya itu tadi. Jadi mulai dari penamaannya tadi harus kita perbaiki ya, bahwa tidak ada yang namanya tipe basah dan tipe kering ya. Oke, Mbak, boleh karena saya kebetulan tidak ada pulpen di sini gitu ya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu ada ini ya. Untuk pertanyaan. Yang tadi tipe tentang resiko DM turunan, Dok, tentang diabetes mellitus turunan itu seperti apa? Ya, minta ini jawabannya. Diabetes turunan sekali lagi sudah dibahas tadi di depan ya, bahwa sekali lagi ya, orang yang punya keturunan diabetes
belum tentu dia akan terkena diabetes. Ya, jadi jangan takut dulu ya, jangan aduh orang tua saya diabetes pasti saya diabetes, nggak matematis ya gitu. Jadi nah bisa saja itu terbebas dari diabetes ya. Dengan cara apa? Dengan cara gaya hidup yang baik ya, pola hidup yang baik ya. Jadi sekali lagi orang yang tidak punya keturunan diabetes apakah dia diabetes? Bisa kalau dia gaya hidupnya tidak baik. Contohnya apa sih gaya hidup yang baik itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa Eee, pertama ya, pola makan ya, apakah pola makannya terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak terlalu banyak glukosa atau gula, ya itu kan, beresiko ya. Jadi Ya. mulai dari sekarang nih, agar kita bisa mulai mencegah terjadinya adanya penyakit diabetes, maka coba lebih banyakkan sayur dan buah-buahan ya, kemudian olahraga yang cukup. Nah kemudian, jadi sekali lagi tidak harus takut ya, tetapi sekali lagi sudah dijawab di depan bahwa orang yang punya riwayat keluarganya diabetes mempunyai resiko lebih besar dibandingkan yang tidak diabetes. Misalkan nih, saya misalkan punya orang tua diabetes, kemudian Mbak misalkan tidak punya riwayat diabetes. Nah, ketika saya nanti ngopi bareng dengan Mbak, ya gitu loh, ya. Ketika saya minum kopi yang sama dengan cangkir yang sama, takaran yang sama, maka saya lebih beresiko 2 kali lipat, ya, bahkan 6 kali lipat lebih beresiko terhadap diabetes, gitu loh, seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian tadi obat ya, yang terakhir ya. Iya, efektifkah dok itu obat? Sementara dokter tadi bilang kan kalau diabetes itu tidak bisa sembuh sebenarnya, tapi bisa kita kendalikan, gitu ya. Betul. Ya gitu. Nah, satu kenapa saya harus katakan tidak bisa sembuh sempurna ya karena memang di sini mohon maaf sekali banyak sekali ya orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Contoh saya lihat banyak sekali pengobatan ya mohon maaf ya tradisional atau apa bisa menyembuhkan penyakit kronis, bisa menyembuhkan gula dan sebagainya. Nah, ini khawatirnya ya ini yang menjadi salah kaprah ya. Karena penelitian ya secara kedokteran sampai saat ini saya belum mendapatkan salah satu pun jurnal ya atau penelitian yang memang bisa menyembuhkan gula dengan betul-betul sempurna ya. Tapi gula ini akan naik turun ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah repot gitu ya, nggak usah aduh kok saya begini jadi stres gitu loh ya. Gula itu pasti kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, bagaimana pengendalian kalau orang yang sudah penyakit gula ya sekali lagi ya. Kalau yang tidak penyakit gula ya nggak usah minum obat ya gitu loh ya. Itu diet makan, olahraga yang cukup. Nah, ini bagaimana kalau orang yang sudah penyakit gula? Nah, ini kadang-kadang yang saya selalu katakan nih ya. Yang menjadi mitos juga permasalahan juga di masyarakat ya. Kalau saya minum obat seumur hidup, terus saya minum obat terus, nanti berarti ini obat itu kan efeknya kimia. Obat ini akan merusak ginjal, gitu kan, seperti itu. Nah, justru ini yang harus kita perbaiki, ya. Justru kalau tidak diminum obatnya, maka penyakit ini yang akan merusak ginjal. Ya, sekali lagi, ya. Jadi, obat tersebut insya Allah ya aman bahkan untuk melindungi ginjal. Jadi tidak semuanya obat itu merusak ginjal ya untuk penyakit obat-obat ini untuk diabetes ini insya Allah ya ini aman dan bahkan untuk melindungi ginjal ya. Jadi tidak harus khawatir ya. Justru kebalik kalau orang yang sudah punya penyakit ginjal ya penyakit diabetes orang udah punya penyakit diabetes tidak minum obat maka diabetesnya yang akan merusak ginjal. Sedangkan obatnya akan melindungi kita terhadap komplikasi terhadap ginjal. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini berkaitan sama pola hidup tadi yang sudah dokter jelaskan. Ada pertanyaan dari Elvi ya, menyangkut terkait pola hidup yang tadi. Ada pola asuh anak yang sebenarnya sering kita temui ya, Dok. Misalkan memberikan minuman manis kepada anak dan memberikan permen yang sangat manis gitu untuk anak-anak di rumah. Itu bagaimana, Dok? Apakah si anak kemungkinan bisa terkena diabetes di masa depan? Oke. Sekali lagi ya, kita kembali ke ke definisi diabetes, kemudian kita kembali lagi ke klasifikasi diabetes. Diabetes tipe 1, tipe 2 ya kalau tipe 1 kan tadi bawaan ya. Kalau tipe 2 itu karena memang
pola pola hidup yang salah ya. Nah, apabila kita membiasakan terhadap pola asuh anak ya, jangankan anak ya, kita pun sendiri sama ya. Nah, sama ya, tadi betul ya, kita harus membiasakan hidup sehat ya. Kadang-kadang sama seperti saya tidak pernah, memberikan permen untuk anak, saya tidak pernah menyiapkan makanan-makanan yang, snack-snack yang begitu untuk anak ya, saya tidak membiasakan itu, saya selalu di dalam kulkas saya selalu ada, kalau tidak sayur ya, saya selalu adakan, buah-buahan ya, seperti itu. Nah, mulai dari sekarang betul tadi ya, saya sepakat bahwa memang, eee, yang namanya penyakit gula tidak langsung. Ketika kita makan sekarang permen, besok saya naik gula, tidak. Tapi ini adalah suatu proses yang kronis, suatu proses yang bertahap gitu loh ya. Jadi ketika memang anak kita sudah dibiasakan minuman, yang manis, kemudian anak sudah dibiasakan makan permen, apalagi mohon maaf karena mungkin orang tua sayang kepada anak ya, menyimpan permen di rumah, menyimpan makanan-makanan yang mohon maaf tidak sehat di rumah, sehingga anak menjadi kebiasaan ya, karena inilah yang namanya pola asuh ya. Ketika anak sudah menjadi kebiasaan ya, makan manis, kemudian memang sudah terbiasa seperti itu akan sulit merubahnya ya. Makanya saya di sini ya ingin sedikit juga memberikan apa yang saya lakukan juga ya, membagikan tips juga bahwa yang paling susah itu adalah merubah anak dari biasanya makan enak ke makan yang tidak enak. Itu yang paling sulit ya. Nah, contohnya apa yang makan yang tidak enak? Sebetulnya sayur itu kurang ada rasanya, betul nggak? Ya, Iya, coba makan sayur itu nggak enak gitu loh, apalagi brokoli ya gitu kan, seperti iya. itu nggak enak ya. Nah, kalau anak kita sudah dibiasakan makan enak dari awal, kemudian dia disuruh makan makan, sayur-sayuran yang seperti dia nggak akan sulit menerimanya ya. Makanya sekarang bagi yang punya anak ya, khususnya anak-anak kecil ya, biasakanlah di rumah itu pertama itu perkenalkan dulu terhadap sayur dan buah, gitu loh. Jangan dulu perkenalkan yang lain, karena ketika dia sudah biasa makan sayur dan buah ya, nah mereka akan sudah merasa nyaman dengan makanan tadi ya, seperti itu Mbak. Jadi setuju ya bahwa jangan dibiasakan anak-anak kita untuk, makan permen atau makan minuman yang manis ya, seperti itu. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada Jojo yang mau tanya dok. Halo Jo, selamat sore. Halo. 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 Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke. Gimana? Sehat Medan? Horas? Sehat. Oke, aku mau nanya nih dok. Om aku kan diabetes juga. Nah, selama aku tinggal sama om, dia tuh masak nasi beras merah, nggak ada beras putih. Nah, katanya beras putih mengandung gula juga. Nah, setelah pindah dari rumah om, kita masak di rumah tuh nasi putih pakai garam untuk menghilangkan gulanya, itu bisa nggak dok? Oke. Iya. Oke. Lewat moderator dulu ya, gimana? Iya, silakan dok, langsung saja dok. Oke. Ya, jadi yang saya tangkap nih, tolong ya, mungkin perbedaan nasi putih sama nasi merah ya. Ya. Kemudian nasi dengan garam ya, Mas Jo ya. Oke. Pertama, dokter, sebetulnya nasi merah sama nasi putih itu bagaimana? Ya, itu ada sebetulnya ya perbedaan nasi merah dan nasi putih itu, kalau nasi merah itu ya, itu akan lebih lama ya, dia bertahan ya, kenyangnya di dalam gaster ya, di dalam lambung. Ya, dia akan lebih lama tahan kenyangnya. Ya, jadi sekali lagi biasanya orang yang makan nasi merah ya biasanya lebih lama tahan kenyangnya dibandingkan dengan nasi putih. Tetapi kalau makan nasi merah kebanyakan juga sama aja bohong ya. Jadi sekali lagi yang paling penting di sini adalah seberapa banyak asupan dari karbohidrat tersebut gitu loh ya. Nah, kemudian apakah dokter saya tadi makan nasi putih, bikin nasi putih, kemudian nasi putih dikasih garam, apakah itu akan menghilangkan karbohidrat itu sendiri apa tidak? Saya pikir itu adalah ya menambah masalah justru ya gitu loh. Jadi bukan mengurangi masalah tapi menambah masalah. Kita tahu bahwa garam itu ketika kita terlalu banyak garam itu akan meningkatkan tekanan darah ya gitu. Jadi bukan dia menghilangkan si karbohidrat itu sendiri ya, tapi bagaimana yang tadi si garam itu justru akan menambah masalah kepada kita, kepada tubuh kita. Jadi poinnya adalah bukan
Betul ya, saya tidak menyanggah bahwa nasi merah akan lebih bagus dengan nasi putih ya. Tapi kalau kebanyakan juga salah ya seperti itu. Jadi poin di sini adalah bagaimana kita mengendalikan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu poinnya ya. Jadi bukan dari hal-hal yang lainnya tadi ya, seperti itu. Oke, terjawab ya, Jo. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Dok. Ada Bang Ishak yang akan bertanya terkait diabetes. Silakan Bang Ishak. Selamat sore Bang Ishak. Selamat sore Dokter Itu. Sore Bang Ishak. Dokter, ini mau nanya dok. Kan kalau mertua saya itu kan minum teh manis setiap hari gitu kan. Suaranya kurang jelas ya Bang Ishak ya? Iya. Bang Ishak? Jelas? Iya, halo. Oke, lebih jelas sekarang. Oke. Jadi ini cerita tentang mertua saya, dia minum teh manis setiap hari lah ya. Pas dicek, dia memang tidak punya gula darah gitu kan. Nah pertanyaannya apakah memang buat orang-orang tertentu itu ada yang memang waktu dia sering makan manis tapi tidak ada naik gula darahnya gitu kan. Tapi mungkin nggak sih di suatu saat tiba-tiba gula darahnya akan naik sendiri atau gimana dok? Saya biar jaga-jaga gitu dok. Pokoknya karena dia tahu aman terus, jadi dia makan manisnya ya santai aja. Gitu dok, gimana dok? Bagaimana tuh dok? Bang Ishak ya tadi mungkin koneksinya agak kurang bagus, tapi saya sedikit poin utamanya adalah kalau tidak salah ya yang saya tangkap adalah bagaimana dokter ada orang yang memang dia minum makanan yang manis tapi aman-aman saja, tapi ada orang yang makan yang manis-manis tapi bermasalahan begitu poinnya ya betul nggak ya? Dan apakah di masa depan mertua yang sering minum teh manis ini yang sebenarnya sekarang masih baik-baik saja, apakah di masa depan dia bisa terkena diabetes? Oke, ya sekali lagi kembali lagi tadi ke teori awal ya bahwa penyakit diabetes itu adalah bukan penyakit yang ujung-ujung begitu saja ya, tapi ini ada suatu proses ya di mana tubuh ini akan mengalami penyakit yang namanya dengan penyakit kronis. Makanya disebut penyakit kronis itu adalah penyakit yang memang munculnya memang cukup lama ya gitu ya, bukan hanya akut atau baru satu hari yang seperti itu ya. Tapi ini adalah akumulasi daripada gaya hidup kita ya. Nah, sekali lagi yang dikatakan tadi ya, orang yang gaya hidupnya tidak baik, khususnya makan makanan yang manis, kemudian makanan yang makanan yang tidak sehat ya, karbohidrat terlalu banyak ya, mohon maaf terlalu banyak ya, bukan tidak boleh ya, sekali lagi dicatat ya, takutnya terlalu banyak ya, terlalu banyak ya, tidak terkendali ya, itu berpotensi untuk terkena diabetes ya, gitu loh. Jadi poinnya seperti itu. Jadi yang tadi, dok saya minum yang banyak kok, saya makan yang banyak, kemudian saya minum tiap hari minum teh manis kok saya nggak apa-apa kok. Ya itu tidak langsung ya. Nah tapi kalau itu terus akumulasi, suatu saat akan mencapai titik yang disebut dengan titik yang bisa terjadinya diabetes mellitus ya. Karena tadi ya ketika glukosa terlalu banyak di dalam darah ya, kemudian otomatis ini akan otomatis yang namanya pankreas ini akan menghasilkan insulin ya untuk agar bisa memasukkan ke dalam sel. Nah, ketika terlalu banyak terus-terusan terlalu banyak maka insulin pun akan mengalami kerusakan ya gitu karena dia dipaksa ya untuk melakukan suatu pekerjaan yang lebih dari seharusnya. Nah, ketika insulinnya rusak ya itu tadi terjadilah diabetes mellitus ya. Jadi bisa suatu saat punya resiko. Kemudian bagaimana kalau misalkan orang kok dia minumnya yang banyak tapi tadi tidak terkena masalah ya. Ya baik-baik saja gitu ya. Ya baik-baik saja ya. Tadi itu ya karena ini namanya proses ya, tidak langsung begitu saja tapi akumulasi dari suatu gaya hidup ya, seperti itu. Ya, gitu. Baik, saran dokter sebenarnya untuk Bang Ishak lebih baik dijaga dari sekarang, begitu ya dok ya? Lebih baik mencegah daripada harus terjadi, ya seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Ishak, semoga sudah terjawab pertanyaan tadi. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk webinar kita hari ini tentang fakta dan mitos terkait penyakit diabetes, tapi di sesi kedua ini kita akan berangkat ke melihat masa sekarang di masa pandemi, banyak kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan orang
tidak banyak bergerak gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum mewakili pertanyaan umum, mewakili pertanyaan masyarakat. Kita langsung saja ya Dok ya, tanyakan langsung kepada dokter ya. Oke. Yang pertama itu sekarang kan orang semua pada di rumah Dok, jadi otomatis lebih banyak menonton TV di rumah gitu. Apakah menonton TV terlalu lama itu berpengaruh terhadap penyakit diabetes ini gitu Dok? Oke, menonton TV terlalu lama apakah berpengaruh apa tidak ya? Kembali lagi ke materi awal ya gitu bahwa salah satu permasalahan diabetes itu terjadi karena apa? Selain tadi makanan ya, yang kedua adalah karena kurangnya gerak ya. Jadi poinnya bukan TV menyebabkan diabetes ya, tapi karena memang ketika nonton TV kemudian leyeh-leyeh, kemudian istirahatnya nggak gerak, nggak olahraga, nah itu otomatis ya, maka bisa meningkatkan resiko terhadap diabetes. Jadi sekali lagi yang harus dicatat adalah kurang olahraga, kurang bergeraknya, jadi bukan nonton TV. Jadi kalau dia nggak nonton TV tapi dia kurang gerak ya juga bermasalah ya gitu, seperti itu. Jadi betul ya tadi yang dikatakan bahwa harus banyak bergerak tapi olahraga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing ya, seperti itu. Oke, terjawab ya Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan kedua, ini masih tentang masa pandemi COVID-19 itu pasti mengakibatkan banyak orang yang stres, bahkan depresi gitu. Mungkin urusan pekerjaan dan sebagainya, tidak bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, mengakibatkan stres dan sebagainya Dok. Apakah orang yang stres itu ada risiko untuk terkena diabetes Dok? Oke, nah betul ya tadi di masa pandemi ini banyak yang memang diam di rumah ya, kemudian juga mungkin banyak yang di PHK juga akhirnya stres ya, pendapatan juga menurun dan sebagainya, kemudian dia stres memikirkan COVID juga ya. Kemudian apakah berpengaruh terhadap terhadap diabetes ya? Secara teori ada yang namanya ketika kita stres, ketika kita stres tadi ya, ada hormon yang akan keluar, yaitu pertama adalah hormon kortisol ya, kemudian hormon adrenalin ya. Nah, ketika hormon tersebut itu akan memacu jantung ya untuk bekerja lebih cepat ya. Kemudian dia akan akan memicu otot. Nah, ketika terjadi picuan tadi, maka di situ gula darah akan meningkat. Ya, seperti itu. Jadi, otomatis ketika kita stres ada hormon yang akan keluar, ya, kemudian hormon yang tadi yang disebutkan kortisol, kemudian yang adrenalin tadi bisa memicu peningkatan gula darah. Ya, jadi betul Mbak, seperti itu. Betul. Oke. Jadi jangan stres ya Mbak ya. Siap Dok. Nah, pertanyaan selanjutnya Dok, ada satu metode diet sekarang yang banyak digeluti oleh masyarakat, namanya diet yoyo. Benarkah Dok kalau diet yoyo ini bisa mengurangi resiko terkena penyakit diabetes? Diet yoyo mengurangi resiko? Gimana maksudnya pertanyaan? Oke, ya. Yang saya tahu tentang diet yoyo itu adalah dia itu diet yang kayak yoyo ya, gitu loh. Ya. Dia itu ingin agar pada saat tertentu ya misalkan, saya mau ketemu calon mertua gitu ya misalkan, atau calon saya harus kurus nih, harus diet cepat gitu ya. Setelah itu udahlah saya harus gemuk lagi gitu kan. Jadi cepat sekali, drastis untuk untuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Nah, diet yoyo tersebut bukan diet yang sehat ya, itu sangat tidak dianjurkan di kalangan medis ya. Karena apa? Ketika dia harus turun berat badan, dia harus memaksakan ya, memecah karbohidrat dengan cepat ya, itu juga cukup beresiko ya, berbahaya ya. Selain masalah ke diabetes ya, itu juga masalah terhadap jantung juga. Jadi betul yang tadi dikatakan, diet yoyo sebaiknya tidak dilakukan, dan diet yoyo ini bisa meningkatkan peningkatan kadar gula darah juga ya, seperti itu ya. Oke. Tidak disarankan berarti ya Dok ya kalau tidak disarankan diet yoyo ini. Ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Langsung kita alihkan ke Bapak dan Ibu yang sudah masuk di kolom chat nih, yang mau bertanya langsung kepada Dr. Yusuf Nugraha. Ada Dani Manurung, ada pertanyaan dari Saudara Dani Manurung. Halo, selamat sore. Halo, sore. Oke, silakan pertanyaannya. Sore, Bang Dani. Iya, Dok. Ini menyangkut insulin yang dihasilkan pankreas. Itu
sampai sekarang kira-kira ya jadi masalah kenapa pankreas bisa rusak sampai nggak bisa menghasilkan insulin yang kita butuhkan itu apa ya dok penyebabnya? Makasih dok. Oke. Langsung jawab Mbak ya? Langsung, silakan. Oke. Saya bawa ini tadi yang digambar tadi ini ya, saya bawa ke ranah yang lebih umum ya, biar lebih dipahami oleh masyarakat ya. Oke. Pertama ya, ketika kita makan karbohidrat ya atau ketika kita makan nasi ataupun apa ya ke dalam mulut kita ya, kemudian di dalam pencernaan kita akan dirubah ya menjadi glukosa ya. Nah, glukosa ini ya ada di dalam darah. Nah, kemudian glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ya kalau melalui insulin gitu loh ya. Kita ibaratkan ya, kalau misalkan glukosa ini ya dia ini mau masuk kita ibaratkan bahwa yang namanya sel itu adalah tidak bisa masuk sembarangan ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam sel tubuh itu tidak bisa masuk sembarangan ya. Contoh sel itu kita anggap sebagai jalan tol ya. Ketika kita sesuatu sudah masuk gerbang tol ya, itu tidak bisa kita jalan kaki, betul nggak? Ya. Ketika masuk ke gerbang tol nggak bisa kita jalan kaki. Ini harus bagaimana? Harus pakai mobil gitu loh. Ya. Nah, si glukosa ini tidak bisa masuk begitu saja ke ke jalan tol. Ini harus pakai mobil. Mobilnya apa? Mobilnya adalah insulin, ya. Nah, ketika masuk insulin, maka si gula itu pakailah kendaraan tadi yang namanya insulin, kemudian dibukalah gerbang sel, ya, kemudian dia bisa masuk. Itu poin utamanya bagaimana insulin itu ya bisa membawa gula masuk ke dalam sel tadi ya gitu. Nah, ketika terlalu banyak gula ya, ketika nah kemudian insulin mobil tadi ya, mobil itu kita ibaratkan insulin ya. Mobil tadi itu ya harus ada yang memproduksi, yaitu pabrik, betul nggak? Nah, jadi pabrik itu kita bayangkan itu adalah pankreas, ya. Jadi pabrik mobil itu adalah pankreas, ya. Kemudian mobilnya itu adalah insulin, ya. Kemudian ketika mau masuk ke dalam sel itu adalah gerbang tol, seperti itu. Nah, ketika terjadi permasalahan over, ya, kita terlalu banyak masalah gula, terlalu banyak, otomatis harus banyak mobil yang harus disiapkan, betul nggak? Ya, harus banyak mobil yang diproduksi ya. Nah, ketika normal, ketika ada gula masuk, pabrik mengeluarkan satu mobil, kemudian dia untuk alat transportasi begitu saja, itu normal. Tetapi ketika pada saat yang tidak normal ya, maka ketika jutaan mau masuk ke dalam sel, maka pabrik harus menyiapkan jutaan pula nih kendaraan nih insulin. Nah, ketika lama-kelamaan ya, ini sudah tidak akan kuat lagi nih ya, pankreas akan rusak gitu loh ya. Jadi ketika sudah overload kemudian dia harus menyiapkan insulin yang banyak, terjadilah di situ yang namanya kerusakan pankreas ya. Jadi tadi sedikit ibaratkan ketika segala sesuatu ketika itu berlebihan dan ketika produksi harus dipaksa, pankreas itu dipaksa nih ya, dipaksa untuk memproduksi insulin, itu akan rusak ya, gitu, seperti itu ya gitu. Jelas Bang Dani? Terjawab? Dani sama Nurung? Iya, jelas dok. Makasih dok. Jelas ya. Okay, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Untuk sesi kedua, ada Haposan Lumbantoruan yang akan bertanya kepada Dr. Yusuf Nugraha. Selamat sore. Haposan Lumbantoruan. Ada, masih di sana. Oke, kita lanjutkan ke Jesse Lumbantobing dulu. Halo. Yang akan bertanya seputar ini. Banyak pertanyaan terkait diabetes. Ini Haposan? Jesse Lumbantobing. Oke, silakan Jesse. Halo dok. Halo. Mau nanya dok, kan ada diet namanya diet keto kan? Iya. Namanya diet keto. Halo Jesse. Kan, halo. Iya, kurang jelas. Oke, siap. Gimana? Kan ada tuh namanya diet keto kan? Iya. Karena kita ganti. Halo? Ya, halo. Ya. Kan ada itu namanya diet keto kan, gimana kita ganti sumber energi kita dari yang sebelumnya gula, dari konsumsi karbohidrat, terus kita ganti jadi lemak. Iya. Ya kan? Nah,
apakah itu bisa memperkecil resiko diabetes? Kalau iya, apakah dia bisa menimbulkan penyakit lain? Baik, silakan dok. Apakah diet keto itu bisa efektif untuk mengurangi resiko diabetes dan resiko lainnya seperti apa? Ya, yang saya tahu ya untuk diet keto ini adalah dia mengurangi karbohidrat ya, gitu loh, mengurangi karbohidrat, kemudian dia banyak makan yang sayur dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, untuk di kedokteran, untuk di kesehatan ya, poinnya adalah yang terbaik itu ya adalah gizi seimbang ya. Jadi saya selalu katakan diet yang terbaik adalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu adalah tetap bukan berarti kita tidak boleh makan karbohidrat ya. Jadi sekali lagi salah nih kalau misalkan dokter, saya pengen sehat, karbohidrat itu menyebabkan gula. Jadi mulai sekarang saya tidak mau makan karbohidrat. Salah ya. Dokter, gula itu menyebabkan makanan yang manis itu menyebabkan diabetes. Mulai sekarang saya memutuskan untuk tidak minum gula. Salah, ya gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa yang paling terbaik adalah gizi seimbang, ya gitu loh ya. Gizi seimbang itu tetap ya kita harus ada mengakomodir kapan kita makan gula, ya, kapan kita makan karbohidrat, kapan kita makan sayur, gitu loh. Hanya saja porsinya yang ini yang harus diatur, ya gitu. Jadi saya tidak menyebutkan bahwa diet ini bagus, diet ini tidak, ya. Tetapi kalau memang diet ini tidak menggunakan pola-pola gizi seimbang, ya, yang sudah direkomendasikan, saya pikir itu tidak tepat, ya gitu loh. Hanya saja ya di sini tentu kalau misalkan ingin tahu bagaimana sih sebetulnya gizi seimbang itu ya, itu sebetulnya kan ada di di piringku ya. Kita boleh nanti beli kalau misalkan mau diet, beli piring yang sudah ada takaran-takarannya ya. Itu segimana segimana karbo, segimana sayur, segimana buah, dan bagaimana protein, gitulah seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya, saya tidak bisa sekali lagi tidak bisa menyebutkan salah dan tidak ya untuk masalah diet keto ini, tetapi kalau memang diet keto ini tidak mengindahkan ya, atau memang betul-betul tidak memakan makanan yang lain ya seperti gula, ini juga salah ya seperti itu ya. Jadi yang penting poinnya di sini adalah gizi seimbang ya seperti. Baik, terima kasih. Terjawab, JC? Terjawab, Kak. Oke, terima kasih. Jelas ya. Ya. Dok, terkait takaran gula, saya pernah cek gula darah itu 82. Nah, untuk takaran untuk itu istilahnya takaran darah normal itu baiknya berapa, Dok? Nah, tadi sudah disebut di awal ya, di slide awal bahwa nilai normal gula itu dalam keadaan apa dulu ya? Apakah gula darah sedang puasa, sewaktu atau 2 jam setelah makan, gitu loh. Ini perbedaan ya, gitu loh. Nah, kalau gula darah saat puasa memang ya normalnya adalah di bawah 100 atau 126, gitu loh. Itu normal. Kalau puasa itu bukan berarti ketika saya niat puasa, kemudian saya baru makan jam 4, jam 5, kemudian jam 8 saya dicek itu namanya puasa. Enggak ya, puasa itu kita anggap adalah 8 jam dia tidak makan. Seperti itu ya. Gitu. Jadi tadi kalau misalkan 80 pada saat dia gula darah puasa itu masih dalam batas yang baik ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan dari Haposan, saya tanyakan langsung nih. Dia titip pertanyaan nih, Dok, sebenarnya. Mana yang lebih banyak mengandung gula? Nasi matang, nasi yang baru matang, nasi dingin, atau nasi yang sudah bermalam? Ya, oke. Ya. Sebetulnya nanti di slide yang selanjutnya ini bisa terjawab ya. Oke, apa kita tahan dulu, Dok, biar makin penasaran? Gitu loh, di fakta dan mitosnya. Gimana? Oke, kita tahan dulu berarti ya. Ada di fakta dan mitos, saya jawab sekalian aja nanti. Oke, baik. Oke ya, tahan dulu ya. Oke ya. Kita selesai untuk sesi kedua, Bapak dan Ibu, dan langsung saja kita masuk ke sesi ketiga. Ini nih yang paling ditunggu ya, Dok, karena topiknya hari ini fakta dan mitos penyakit diabetes. Baik, langsung saja, Dok. Dan untuk Bapak dan Ibu peserta webinar, jika ada pertanyaan yang ragu-ragu terkait ini, fakta atau mitos nih, tentang info-info yang kita ketahui tentang diabetes, boleh nanti pertanyaannya langsung raise hand ketika pemaparan materi sudah selesai.
Baik, silakan Dr. Yusuf Nugraha untuk materi di sesi ketiga. Ini fakta dan mitos tentang diabetes mellitus ya. Ya. Oke, ini banyak juga permasalahan di masyarakat yang harus kita luruskan ya. Oke. Ya, oke. Pertama ya, yang secara bareng-bareng aja jawabnya ya, yang ngacung ya Mbak ya. Ya. Fakta atau mitos ya, diabetes Ini kita main tebak-tebakan hanya dulu, Dok. diderita oleh ya. Ya. Oke, pertanyaannya, mitos diabetes hanya diderita oleh orang berusia di atas 50 tahun. Ayo, jawab. Mitos. Mitos. Oke. Mitos. Mitos. Oke. Ya, tepat, tepuk tangan. Pada pinter nih hari ini ya. Jadi mitos ya. Jadi sekali lagi ini kembali lagi kepada pola hidup yang baik ya. Kalau memang gaya hidupnya tidak baik meskipun usia 40 tahun, saya pernah mendapatkan juga pasien yang usia 30 tahun dia sudah Pertanyaan selanjutnya nih, yang tadi nih, mirip yang tadi nih ya, yang pertanyaannya saya Berarti kita ditantang nih sama dokter ya. Nasi yang dimasak kemarin memiliki kadar gula darah lebih rendah, memiliki kadar gula lebih rendah. Nah, ini mitos apa fakta nih, kira-kira nih? Mitos. Oke, tadi yang tanyanya siapa ya yang tadi itu namanya Mbak? Ada Jesse ini jawabannya mitos. Haposan ya. Jadi, oke. Ternyata mitos ya Dok ya. Oke, Bang Haposan nih ya, ini katanya mitos nih, kata warganet nih ya, seperti itu. Tos, tepuk tangan yang jawab mitos, ya, gitu ya. Katanya, yaitu tadi, ya. Oke, jadi yang namanya nasi ya, ini yang baru dimasak, memiliki kandungan glukosa, tetap aja yang glukosanya sama, ya, gitu ya. Kemudian yang paling poin, yang intinya adalah, yang tadi selalu saya katakan adalah, bagaimana ini bisa mengatur ya pola makan yang baik ya, gizi seimbang ya. Artinya jangan terlalu berlebihan juga untuk makan nasi, baik nasi merah, kemudian nasi putih atau nasi bekas kemarin ya, gitu loh, sama-sama aja ya. Hanya mungkin ya Mbak ya, ini kalau saya makan nasi yang kemarin ini nggak enak, jadi makannya sedikit, mungkin itu ya. Jadi memang itu bisa berkurang gula darahnya gitu ya. Bukan karena nasinya nasi yang bekas kemarin, tapi karena makan nasinya sedikit gitu loh, seperti itu ya. Jadi itu poinnya mitos ya. Jadi sama aja mau nasi bekas kemarin ya, mau nasi yang putih, mau nasi yang baru dinanak juga sama saja ya, seperti itu ya. Selanjutnya, fakta atau mitos nih. Risiko penyakit jantung pada penderita diabetes 2 kali lipat lebih besar dari dibanding ini. Fakta. Oke. Iya, tepuk tangan. Oh, ini pada pintu semua nih ya, gitu loh ya. Ini fakta ya. Jadi glukosa yang berlebih di dalam darah ya, dia akan merusak tadi yang disebutkan, dia akan merusak organ jantung, atau di otot, dan merusak semakin banyak. Penderita diabetes konsumsi makanan minuman manis, fakta atau mitos? Fakta apa mitos nih? Ini takarannya di porsinya dikurang itu. Jadi kalau penderita diabetes tidak dapat mengkonsumsi makanan. Dia dapat mengkonsumsi apa? Berarti mitos ya ini ya. Yang jawabannya itu jawaban fakta. Jadi lagi minum yang manis, berarti ini jawabannya mitos ya. Jadi
Ya, tepuk tangan yang jotos ya. Jadi artinya di sini boleh saja ya. Justru kalau misalkan memang dia tidak minum manis, jadi hanya saja hanya jumlah yang kecil ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Terakhir ya. Oke Ya, ya. terakhir. Diabetes itu sulit disembuhkan. Fakta. Tapi sangat dikendalikan. Fakta atau mitos nih? Fakta. Fakta atau apa? Sorry ya. Fakta ya, yang sampai saat ini belum ada obatnya atau cara apabila pasien sudah terkena diabetes, maka dia makan obat namanya pola hidup makan, pola teratur, kemudian istirahat yang cukup dan hindari tadi stres. Harus menjaga tanpa obat, tetapi dia harus tetap perilaku hidup yang sehat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih tebak-tebakan ini ya. Oke. Nah, keturunan fakta apa mitos? Mitos. Oke. Ya, udah sepakat. Sekali lagi, ya ini adalah mitos ya. Faktanya tidak semua keturunan diabetes akan menderita penyakit diabetes. Apabila keturunan diabetes dapat menjaga pola sehat dan rutin berolahraga serta memantau kesehatan secara rutin, maka insya Allah ini akan menurunkan resiko terhadap diabetes. Jadi tadi mitos ya, gitu. Oke. Sudah clear ya? Teman-teman mungkin ada, silakan. Ya, Oke, ada pertanyaan dari teman-teman nih yang sudah raise hand, ada siapa? Oke, pertanyaan saya dulu nih dok, saya ada pertanyaan. Ini terkait pankreas penghasil insulin. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga pankreas kita tetap baik kerjanya gitu dok? Oke. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya. Tes. Oh, Mbak? Iya. Bagaimana kita agar menjaga pankreas dengan baik ya? Iya, betul benar. Pertanyaannya? Iya. Iya, sinyalnya agak kurang bagus nih. Ya, intinya agar menjaga pankreas dengan baik. Halo dok? Oh ya. Iya, mohon maaf kami baru masuk kembali dok, ada kesalahan jaringan. Iya. Oke, bisa diulang dok tadi secara singkat bagaimana kita menjaga pankreas? Saya terlewat dok, mohon maaf. Untuk menjaga pankreas tadi sudah dijelaskan di awal kenapa pankreas itu bisa rusak ya, karena kerja pankreas ini harus dipaksa ya, overload kerjanya ya. Artinya tadi sudah saya dimudahkan ya istilahnya, bahasa umumnya bahwa ketika kita mobil itu ya, orang tidak akan bisa masuk ke dalam tol ya. Dia harus menggunakan alat transportasi berupa mobil ya. Mobil itu adalah insulin ya, kemudian tol itu adalah sel. Kemudian pankreas itu adalah pabriknya gitu loh ya. Nah, ketika gulanya terlalu banyak ya di dalam darah, maka otomatis si kerjanya pabrik ini harus berkali lipat lebih banyak lagi gitu loh ya, sehingga otomatis pankreas ini akan dipaksa untuk bekerja lebih ekstra. Nah, ketika dipaksa lebih ekstra, maka pankreas akan terjadinya kerusakan pada pankreas. Sehingga ketika tadi bagaimana untuk menjaga pankreas, otomatis menjaga makanan, asupan makanan ya yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu kurangilah yang karbohidrat, kurangilah glukosa, ya, gula yang tinggi, kemudian juga selalu rajin olahraga, ya, hindari stres itu juga untuk bisa agar pankreas kita menjadi sehat, ya, seperti itu. Oke baik, terima kasih dok.
Ini udah ada yang raise hand, ada Naomi Tampubolon yang mau bertanya kepada Dr. Yusuf Nugraha terkait fakta dan mitos penyakit diabetes. Selamat sore, Naomi. Selamat sore, halo dok. Oke, silakan pertanyaannya. Ini kan terkait fakta dan mitos diabetes. Nah, kebetulan saya punya kulit sensitif, dok. Jadi kalau misalnya digigit nyamuk atau luka itu bakalan kayak lebih melebar gitu lukanya, tapi bukan ke skala yang susah sembuh sebenarnya. Di masyarakat dibilangnya itu darah manis. Yang dalam istilah kadar gula darahnya tinggi katanya seperti itu. Itu karena kulit yang sensitif. Padahal sementara masih banyak lagi hal sensitif lainnya sebenarnya, dok. Hati misalnya, kan apakah bisa dikaitkan juga dengan diabetes kulit sensitif tersebut? Terima kasih. Oke, silakan. Oke. Yang saya tangkap berarti pertanyaannya, dokter, ya, apakah kulit yang sensitif itu disebut dengan darah manis, atau dia kulit sensitif itu atau mudah sensitif, artinya di sini luka nggak sembuh-sembuh atau bagaimana, Mbak ya? Mungkin ke sana ya, gimana? Sensitifnya seperti apa dulu? Semisal kalau digigit nyamuk gitu kan, dok, bukan susah sembuh sebenarnya, cuman kayak lebih ke arah luka jadinya, luka tapi sembuh, bukan susah sembuh. Ya, oke. Ya, jadi sensitif itu ini gampang banget sih kalau misalkan kena apa-apa tuh kulit tuh gitu ya, gampang terkena masalah nih kulit, apakah itu diabetes apa tidak gitu kan, poinnya ke arah sana ya. Nah, sekali lagi ya, betul, saya juga sering banyak mendapatkan pasien yang tanya seperti itu, dok, ini darah saya kayaknya darahnya darah manis gitu kan, mudah banget nih penyakit. Nah, sekali lagi ya, untuk menentukan diabetes tidak dilihat dari ketika ada luka dia nggak sembuh, ketika ada gejala yang seperti itu, tidak, tapi untuk menentukan diabetes adalah dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan cek darah ya. Jadi untuk memastikannya tetap itu harus melalui cek darah ya. Bisa iya, bisa tidak ya. Jadi saya tidak mengatakan di sini tidak bisa menyebutkan ini tidak salah, ini tidak, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk menentukannya itu harus tetap melakukan pemeriksaan lab darah ya. Kalau memang ternyata di hasil lab darahnya ternyata gulanya tinggi ya, nah itu otomatis dia terdiagnosa gula. Tetapi pada dasarnya ketika slide awal saya katakan bahwa diabetes ini merusak sirkulasi darah, merusak pembuluh darah. Dia itu bisa merusak pembuluh darah kecil atau bisa merusak pembuluh darah yang besar ya. Nah, kenapa sih dokter ya orang yang diabetes ini ketika lukanya lama sekali sembuh ya? Karena tadi ya ketika diabetes itu ya kadar gula yang tinggi di dalam darah merusak pembuluh darah sehingga penyembuhan ya oksigen ke dalam organ tersebut itu akan juga berkurang ya. Penyembuhannya akan lebih lama dibandingkan orang yang tidak diabetes gitu loh ya. Jadi ada iyahnya dan ada tidaknya gitu loh ya. Jadi orang yang memang punya diabetes ya organ-organnya lebih sulit untuk beregenerasi dibandingkan orang yang tidak punya diabetes, karena diabetes itu intinya merusak si pembuluh darah sehingga aliran darahnya rusak ya. Tapi untuk tadi dikatakan ketika saya tersengat nyamuk ataupun apakah darah manis, apakah diabetes, itu tidak bisa dulu dikatakan ya dan tidak, tetapi harus melalui pemeriksaan laboratorium yang lebih jelasnya seperti itu ya Mbak ya. Gitu loh. Jadi sekali lagi ya tadi fakta dan mitos bisa iya bisa tidak ya, tergantung tapi tidak semuanya ya, seperti itu ya, poinnya ke arah sana ya. Jelas ya. Gitu. Terjawab, Nomi? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih, dok. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk di sesi ketiga, ada Hot Maria yang akan bertanya langsung kepada dokter. Halo, selamat sore, Hot Maria. Selamat sore. Selamat sore, dok. Oke, langsung pertanyaannya kepada Dr. Yusuf Nugraha. Aku mau nanya nih, dok. Ya. Bagaimana menghentikan kebiasaan makan dan minum yang manis-manis? Itu aja, dok. Terima kasih, dok. Ini perjuangan kayaknya, dok, pertanyaannya. Udah dicoba tapi belum bisa, karena suka yang manis-manis gitu, dok.
Ada tipskah dari dokter untuk kebiasaan menghentikan ini? Oke, tadi sebetulnya saya kaget Mbak ketika muncul di layar ini kayaknya artis Korea nih ya yang dia pecinta K-pop. K-pop makanya waduh tapi artis Korea bisa bahasa Indonesia ya luar biasa. Oke, bercanda ya Mbak ya gitu ya. Oke, Dok, gimana caranya agar mengurangi yang manis ya tadi ya? Ya, oke, yang mengurangi yang manis ya. Tadi poin utama ya adalah satu kita harus punya mindset dulu. Ya, bagaimanapun adalah kebiasaan ya. Ketika kebiasaan kita pola hidup yang tidak sehat, maka kita pun akan kebiasaan atau kebablasan seperti itu ya. Betul ya. Ini tidak bisa kita tidak bisa ketika mungkin saya bilang ini diabetes berbahaya loh. Ketika terlalu banyak makan manis Anda berbahaya loh. Otomatis itu sudah masuk ke dalam pikiran kita nih. Waduh. Gula ini ternyata seperti ini ya gitu loh Nah itu sebetulnya poin pertama adalah mindset dulu ya. Mindset itu didapat dari mana? Dari ilmu pengetahuan ya gitu loh ya. Kita bisa tahu ternyata gula terlalu banyak gula sehat kalau enggak tapi harus juga minum gula kan seperti itu ya. Jadi harus masuk ke dalam mindset dulu ya. Nah berdasarkan saya kebetulan mempelajari juga hipnosis ya, hipnoterapi juga ya. Nah, kebetulan memang untuk masalah masalah mindset ini ya dikatakan bahwa alam bawah sadar itu mempunyai kekuatan 80% ya, gitu loh seperti itu ya. Jadi ketika alam bawah sadar kita merespon dengan baik ya, kemudian kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, maka tadi ya masukkanlah ke dalam bawah sadar kita bahwa ketika kita makan banyak gula ya, maka ini akibatnya akan seperti ini ya. Otomatis tubuh kita akan merespon seperti itu gitu loh, seperti itu ya. Jadi saya katakan bisa apa tidak ya, bisa apa tidak itu bukan dari dari orang lain dari tapi itu betul-betul dari niat pribadi ya gitu loh. Jadi kadang-kadang bukan hanya gula saja, saya sering dapatkan pasien, dokter saya mau berhenti merokok gitu loh, tapi susah banget berhenti merokok gitu kan, seperti itu. Sama dengan tadi makan gula. Nah, bisa apa tidaklah keputusan ya, sekali lagi ya, kita memutuskan bisa ya atau memutuskan tidak gitu. Itu yang menjadi keputusan. Nah, kalau kita ternyata masih tidak bisa mengendalikan atau malah over, berarti keputusan kita yang salah ya. Jadi keputusan itu ada di mana ya, dalam diri kita. Kemudian itu bisa dilatih ya, bisa dilatih ya. Bisa dilatih dengan apa? Tadi masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, kemudian kita perkuat alam bawah sadar kita ya, seperti itu. Jadi sekali lagi adalah keputusan kita untuk hidup sehat atau tidak ya, seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke ya. Mudah-mudahan paham ya, Hot Maria. Kita bisa mensugesti diri kita sendiri itu ya, Dok ya. Bisa dibantu dengan hipnoterapi kayak dokter bilang tadi. Ada satu lagi pertanyaan, Dok. Ini bagus pertanyaannya dan penting menurut Alfi dan harus ditanyakan. Apakah pankreas yang rusak itu bisa dicangkok kayak jantung? Karena pankreas ini penting kan untuk pencegahan penyakit diabetes tadi. Oke, ya. Udah jawab ya? Oke. Nah, kita harus tahu juga ya bahwa pankreas itu selain menghasilkan hormon insulin, dia menghasilkan hormon apa lagi? Tahu nggak? Hormon. Tebak-tebakan lagi nih. Tebak-tebakan lagi. Selain insulin dia menghasilkan hormon apa nih? Ya, yang bisa jawab dapat sepeda nih dari DLFM. Soto Elvi ngobatin racun, Dok, tapi sama hormonnya nggak tahu. Jadi si pankreas ini ya selain menghasilkan hormon insulin, dia juga menghasilkan hormon glukagon ya gitu loh. Kalau misalkan belum pernah dengar glukagon. Nah, jadi sebetulnya dia itu ya fungsinya menyeimbangkan ya. Ketika dia kebanyakan gula dalam darah, maka dia mengeluarkan hormon insulin ya agar si gula dalam darah itu masuk ke dalam ke dalam sel ya. Nah, kalau berlebihan maka akan disimpanlah dia sebagai cadangan ya. Nah, ketika gulanya sedikit yang masuk ya, itu otomatis bermasalah juga badan kita ya. Badan kita akan lemas, badan kita Nah, fungsi pankreas ini adalah dia mengeluarkan hormon glukagon gitu loh. Nah, hormon untuk apa? Memecah gula tadi ya. Memecah gula yang dari cadangan makanan tersebut dikeluarkanlah, dipecahkan sehingga gula bisa ada di dalam
tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi selain menghasilkan hormon insulin, juga menghasilkan hormon glukagon tadi, ya. Nah, dokter, apakah pankreas ini sangat penting? Betul, sangat penting sekali, ya. Kemudian apakah pankreas ini kalau sudah rusak bagaimana dong, Dok? Gitu loh, seperti itu. Nah, memang sekarang ya dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, ini sangat pesat sekali teknologi saat ini, ya. Ada yang namanya pencangkukan ginjal, ya, pencangkukan hati, pencangkukan pankreas dan sebagainya, ya, itu ada, ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau pankreas rusak? Ya tadi bisa dengan pencangkukan, tetapi tentu saja keberhasilannya pun belum dikatakan 100% baik, ya. Jadi lebih baik daripada kita mencangkok, ya, lebih baik kita menjaga makanan, pola hidup sehat, ya, tadi yang disebutkan bagaimana menjaga pankreas tersebut, ya, seperti itu, ya. Oke. Jawabannya bisa ya, Dok, ya? Bisa, ya, tetapi sekali lagi tetap tingkat keberhasilannya juga ya belum 100% baik, ya. Kemudian tetap ya saya lebih sarankan bahwa bisa, tetapi lebih baik kita mencegah, ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Kita selesai untuk sesi ketiga. Nah, terakhir nih, Dok, apa nih yang mau Dokter Yusuf Nugraha mau sampaikan ke para audiens peserta webinar kita hari ini supaya di masa pandemi tetap menjaga kesehatan khususnya untuk pencegahan penyakit diabetes? Silakan, Dok. Oke. Yang saya ingin titipkan adalah kita harus selalu ya berperilaku hidup sehat, ya. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian juga kita harus rajin untuk berolahraga sesuai dengan dengan kondisi masing-masing, ya. Kemudian juga harus selalu optimis, ya. Sekali lagi memang betul, ya. Kita semuanya saat ini menghadapi masa-masa yang sulit, ya. Bukan hanya pandemi COVID ini ternyata berimbas kepada sektor-sektor lain, ya, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, ya, kondisi saat ini dunia sedang resesi. Nah, ini adalah butuh kita harus bersama-sama, kita harus optimis, kita harus semangat dan selalu jaga persatuan dan kesatuan, ya. Dan saya selalu di sini selalu katakan, "Hayo kita amalkan Pancasila." Gitu loh, ya. Apa Kenapa kata-katanya? Nah, saya selalu di setiap seminar, ya, saya selalu menggaungkan tentang Pancasila, gitu loh, ya. Kenapa saya katakan tentang Pancasila ini? Karena dari 5 sila ini adalah yang menjadi, ya, perekat, ya, yang bisa menjadikan Indonesia masih ada sampai saat ini, gitu loh, ya. Nah, poinnya apa? Ya, ketika kita melihat saudara kita, ya, ada yang mohon maaf, sering cek tetangga kita, ya. Tetangga kita apakah dia makan apa tidak? Tetangga kita apakah sakit apa tidak? Tetangga kita apakah dia sudah sakit bisa berobat apa tidak? Ya, itu udah pasal yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul nggak? Ya, kita harus punya jiwa kemanusiaan di situ, ya. Kemudian sebelum nomor 2, kita punya nomor 1, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara, kita punya Tuhan, saya punya Allah, ya. Kita mari berdoa, ya, kepada Tuhan kita, sertakan, ya, impian kita, sertakan Allah, sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 3, ya, persatuan Indonesia, ya. Saat ini, ya, pada saat pandemi ini, pada saat susah ini, ya, jangan kita berantem terus gitu loh, ya. Jangan kita saling menyalahkan, jangan saling kita yang ujung-ujungnya kita tidak akan selesai-selesai gitu loh. Mari di saat pandemi ini kita jaga tali silaturahmi, kita jaga persatuan dan kesatuan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, ya, kita musyawarah. Segala sesuatu ketika ada masalah, musyawarahkan, ya. Jangan sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit, wah, pisah-pisah, wah, rusak negara kita, ya. Nah, musyawarahkan. Dan yang kelima, kita harus berlaku adil, ya. Jadi, pesan dari saya sendiri, ya, selain jaga kesehatan, selain jaga tetap ingat pakai masker, ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, ya, physical distancing, ya, kemudian makan yang bergizi, makan yang sehat, dan yang paling penting adalah di masa ini adalah kita jaga Pancasila,
bukan menjaga saja, tapi amalkan Pancasila. Ya, kebetulan Mbak di tempat saya, di klinik saya, kebetulan di klinik saya juga di sini ada bagi pasien yang tidak mampu gratis berobat hanya dengan melafalkan Pancasila dan nyanyi Indonesia Raya. Ya, wah, gitu. Jadi keren sekali dokter. Kenapa? Karena memang kita harus mulai dari sekarang ya. Kalau kita mau berbangsa dan bernegara, kalau kita ingin masih bersama-sama, mari kita amalkan Pancasila ya, seperti itu. Baik, ternyata Pancasila berlaku di semua, di bidang kesehatan juga kayak tadi, peduli sama tetangga, itu bisa diaplikasikan. Terima kasih banyak dok, Betul. sangat menginspirasi sekali, dan sukses terus untuk Klinik Harapan Sehat dengan banyak bakti sosial ya. Kemarin ada pengobatan gratis dengan hanya bawa botol bekas, dan ini gratis pengobatan dengan melafalkan Pancasila. Keren sekali. Dan Indonesia Raya. Dan Indonesia Raya. Karena yang saya lihat loh Mbak, ya ini pengalaman saya di lapangan ya, banyak sekali orang-orang yang sudah lupa lagu Indonesia Raya. Ya, banyak sekali orang-orang yang sudah lupa Pancasila. Saya tanya kepada Mbak terakhir kali nih ya nyanyi Indonesia Raya kapan nih? Jujur 5 tahun yang lalu dok. 5 tahun yang lalu, betul nggak ya? Saya pernah saya pernah ketemu nih orang yang terakhir saya tanya, Pak di sini bisa berobat dengan Indonesia Raya. Bapak Indonesia Raya deh, apa Indonesia Raya. Kemudian saya tes, saya lupa, saya terakhir kali nyanyi lagu Indonesia itu pada saat SR. SR itu Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat. Ya, SR itu berarti udah tahun 50-an yang lalu dia Indonesia Raya. Mungkin kalau misalkan PNS, pegawai negeri, ya dia kan ada upacara, ada apa, dia ikut upacara. Tapi kalau yang namanya swasta atau mungkin orang lain, yang ini dia tidak terjamah dengan tadi yang tentang nasionalisme gitu. Padahal ketika kita ngomongin nasionalisme itu adalah modal utama ya untuk bangsa kita ya, seperti itu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Dokter Yusuf Nugraha, semoga terus menginspirasi banyak orang. Dan terima kasih untuk waktunya hari ini. Dan untuk Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti webinar kesehatan sesi kedua dalam rangkaian DLFM Inspiring Session. Setelah ini akan ada e-certificate yang akan dibagikan oleh tim promosi Radio Del FM. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dokter, terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan sekalian. Kita foto dulu untuk terakhir kali. Bisa dinyalakan dulu videonya Bapak dan Ibu. Oke, kita foto ya. Countdown dari Elsie nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu di webinar DLFM berikutnya.